wabarakatuh. Nama saya Sonia Yuputri Lestari, NPM saya 1841103. Nama saya Aris Sumiati, NPM 1841437. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Pangesti, NPM 1941101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Siamunisa, NPM 1841430. Perkenalkan, nama saya Luki Lukmantoro dan NPM saya 1841447. Nama saya Syarinisa Fazrianti, NPM 1841412. Untuk memenuhi tugas pengujian kali ini, kelompok kami mengambil jurnal dengan judul Teknik Pengujian Perangkat Lunak dalam Evaluasi Sistem Layanan Mandiri Pemantauan Haji pada Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, di mana jurnal ini disusun oleh Danang Wahyu Utomo, Devri Kurniawan, dan juga Yani Parti Astuti dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro Semarang. Latar belakangnya di sini dijelaskan bahwa pendaftar haji di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini akan berdampak pada lamanya waktu antrian. Selain itu, masalah mengenai pantauan jamaah haji menjadi topik utama bagi pemerintah. Perlu adanya perbaikan pelayanan dalam meningkatkan indeks kepuasan terhadap pelayanan haji. Maka, dengan adanya alat bantu seperti sistem layanan informasi khusus haji akan sangat membantu petugas dalam memandu jamaah haji. Penggunaan sistem mandiri pada setiap provinsi juga guna mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, bahwa setiap provinsi harus mengembangkan sistem mandiri dengan konten berdasarkan permasalahan layanan haji yang ada. Jadi intinya pada latar belakang jurnal ini, karena peningkatan jumlah haji setiap tahun sehingga menimbulkan berbagai masalah di berbagai wilayah, sehingga pemerintah mencetuskan adanya sistem mandiri yang dapat membantu meminimalisir masalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan slide nomor 4, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan sistem layanan mandiri haji Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, tujuan operasional dari penelitian ini yaitu mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada pada sistem layanan mandiri yang sedang berjalan. Dan yang nomor 3, tujuan fungsional dari penelitian ini agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagai referensi dasar untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada pelayanan informasi pemantauan jemaah haji, sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan jemaah haji dalam menggunakan sistem layanan mandiri yang efektif dan efisien. Batasan masalah ada dua. Yang pertama, batasan masalah yaitu mencakup pengujian white box testing dalam evaluasi sistem layanan mandiri pemantauan haji pada Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, yaitu dalam teknik pengujian perangkat lunak ini menggunakan white box testing, yaitu alat uji kompleksitas dari kode program, berfungsi untuk sebagai validasi pada shortcode dalam sistem. Inti pembahasan yaitu white box testing hanya dilakukan pada kelas-kelas utama, yaitu kelas yang sesuai dengan kebutuhan fungsional perangkat lunak. Terus kebutuhan fungsional terdiri dari fitur-fitur keberangkatan, pemulangan, rencana perjalanan haji, jamaah sakit, jamaah wafat, dan peta sholawat. Berikut adalah contoh shortcode kelas keberangkatan. Nah, dalam pengujian white box testing ini, kita akan menguji pada kode program. Nah, pada kelas keberangkatan ini terdapat kode program. Kode program yang saya lihat itu adalah menggunakan bahasa PHP dengan framework CI atau kode naik tier. Nah, pengujian ini berfungsi untuk melihat apakah sistem berjalan dengan baik atau enggak, apakah program itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau enggak. Nah, itu dilihat dari apa yang kita inputkan dan outputnya seperti apa. Kita langsung lihat pada gambar berikut. Nah, dalam gambar berikut
bisa dilihat kan kode programnya by statement. Nah, di situ kenapa ada angka 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan merupakan not dan add di mana ketika kode program kita analisis menggunakan kita uji dengan menggunakan flow graph. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan not dan add yang akan dimasukkan ke dalam flow graph. Nah, kita bisa lihat dari titik not itu apa sih? Nah, not itu adalah titik awal dan titik akhir, dan add itu tepinya itu misal dari titik awal itu tepinya kemana, seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita lihat dari 6, 7 itu kan ada if else. Nah, kita lihat jika itu kan if, kalau enggak else kan. Nah, itu termasuk ke dalam kalau seperti di flowchart itu iya atau tidak. Jadi ada pilihan session. Jadi ada pilihannya, jika ini maka ini, seperti itu. Nah, di sini juga ada ini public function ini adalah, nah, kita lihat dari nomor 8. Dari tadi ada public function kan, bisa dilihat juga. Nah, public function ini berfungsi untuk memanggil kelas program. Nah, di dalam maupun di luar, seperti itu. Nah, selanjutnya sama kita cari node-nya di mana, add-nya di mana. Jadi titik awalnya di mana dan add-nya di mana. Itu lebih ke logika ya. Jadi logika yang struktur lah. Logika yang terstruktur biasanya disebut dengan structural testing atau glass box testing. Nah, selanjutnya ini sampai 18 node dan add. Nah, selanjutnya kita masuk ke basis path flow graph. Basis path flow graph. Nah, tadi kan udah kita kasih node-nya kan di kode program itu. Nah, selanjutnya kita ubah ke basis path-nya. Nah, di sini terdapat 18 jalur ya. Nah, selanjutnya kita hitung dengan Click-O-Matic complexity. Nah, pengukuran kompleksitas didasarkan pada jumlah add dan not dengan menggunakan rumus V, G sama dengan E. Bisa dilihat ya. Nah, jumlah add-nya kan 19. Nah, 19 jumlah notnya 18. Nah, ketika kita udah dapat edge sama notnya, kita masuk ke perhitungan Click-O-Matic complexity. Nah, bisa dilihat hasilnya 3 dan dari hasil perhitungan diperoleh 3 jalur. Nah, bisa dilihat ya jalurnya path 1, jadi 1 sampai 18. Jalur yang terdekat ya. Begitu. Nah, basis path flow graph ini merupakan menggambarkan aliran kontrol dari sebuah program proses yang terjadi pada setiap blok notasi. Notasi lingkaran disebut dengan flow graph. Menggambarkan statement panah. Nah, itu kan ada panah ya. Nah, itu disebut dengan edge atau link. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang flowchart, yaitu flowchart rencana keberangkatan. Fungsi yang menampilkan kebutuhan fungsional rencana keberangkatan jemaah haji, flowchart tersebut menggambarkan bahwa tanggal EDT atau Eastern Daylight Time dan jam EDT harus diisi untuk mendapatkan output yang maksimal. Fungsi ini dapat mengcover semua jalur yang ada dan melakukan update data dengan kondisi jika input form telah valid sesuai aturan. Berikut adalah screenshot dari sistem aplikasi layanan mandiri haji.
Dalam aplikasi sistem layanan mandiri haji, terdapat 8 fitur aplikasi. Yang pertama, fitur pemberangkatan, berisi tentang informasi rencana dan monitoring pemberangkatan jemaah haji. Yang kedua, ada fitur pemulangan, berisi tentang informasi rencana dan monitoring pemulangan jemaah haji. Yang ketiga, ada fitur jadwal lengkap. Untuk mengetahui jadwal lengkap tentang haji, Anda bisa mendownload informasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Yang keempat, ada fitur aplikasi Android. Untuk mendownload aplikasi informasi jemaah haji bagi pengguna Android. Yang kelima, ada fitur rencana pelaksanaan haji atau RPH, menginformasikan rencana pelaksanaan haji. Yang keenam, ada fitur peta wilayah angkutan sholawat, untuk menginformasikan peta wilayah angkutan sholawat. Yang ketujuh, ada fitur jemaah haji sakit. Fitur ini sangat dibutuhkan karena untuk mengetahui atau memberikan informasi terkait jemaah haji yang sakit selama menunaikan ibadah. Yang terakhir atau yang kedelapan, ada fitur jemaah haji wafat, untuk menginformasikan jemaah haji yang meninggal dunia. Selanjutnya, ada bagaimana sistem berjalan dan hasil dari slide. Masing-masing pet minimal eksekusi 1 kali. Jika dilihat pada struktur kode, kelas keberangkatan memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan. Masing-masing fungsi berpengaruh pada proses pendataan keberangkatan jemaah haji. Output yang diharapkan adalah menampilkan kebutuhan fungsional pada kelas keberangkatan. Namun, berdasarkan kondisi pet yang diuji, sistem tidak selalu menampilkan hasil yang diharapkan. Ada kondisi yang menggambarkan bahwa sistem tidak dapat menampilkan data jika tidak ada inputan pada from, tanggal EDT, dan jam EDT. Pada fungsi kepulangan, monitoring kepulangan, rencana perjalanan haji, jemaah sakit dan wafat, dan peta sholawat test case yang diuji sama seperti fungsi keberangkatan. Keseluruhan fungsi pada sistem layanan haji memenuhi hasil yang diharapkan pada pengujian black box. Jika dilihat secara teknis, pengujian black box memang lebih mudah dibandingkan white box, karena para penguji hanya fokus pada masukan, hasil yang diharapkan, dan luaran nyata dari input. Namun, jika pengujian dilakukan secara bertahap, misal masih ada beberapa fungsi yang tidak berhasil dijalankan, pengujian black box membutuhkan eksekusi berkali-kali agar fungsi-fungsi tersebut berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Keuntungannya, pengujian dapat dilakukan ketika environment sedang dijalankan. Selain itu, perangkat lunak yang dihasilkan lebih efisien karena diuji berdasarkan sudut pandang pengguna yang berbeda-beda. Kesimpulannya yaitu, teknik pengujian yang dipakai adalah white box. Pengujian white box merupakan pengujian terhadap source code program. Untuk mengetahui kompleksitas program, pada pengujian white box ini, salah satu kelas yang diuji yaitu kelas keberangkatan. Terdapat 3 jalur independen, yaitu PET 1, PET 2, dan PET 3. Selain itu, pada pengujian white box ini, didapatkan bahwa sistem tidak selalu menampilkan hasil yang diharapkan. Ada kondisi yang menggambarkan bahwa sistem tidak dapat menampilkan data jika tidak ada inputan pada form, tanggal EDT, dan jam EDT. Terima kasih.